Oke guys, kita lanjut lagi nih unboxing untuk paket saya kali ini. Ada iPhone 13 ya. Ini saya ngorder yang lock SIM dan tentunya ini yang versi all operator ya. Kita akan lihat sama-sama gimana untuk kondisi unitnya, apakah worth it atau tidak ya. Nanti kita cek sama-sama di unboxing kali ini guys. Oke, ini dia nih. Ini iPhone 13 yang saya ambil ini yang warna pink ya. Dan di sini kita langsung cek unit ya. Oke. Seperti biasa untuk aksesorisnya tidak saya sarankan untuk kalian pakai. Sebaiknya kalian beli aja aksesorisnya yang memang berkualitas ya. Karena kan ini standarnya KW ya. Ini barang KW. Dan saya tidak rekomen buat kalian pakai. Kalian beli aja kabel atau charger yang sudah support MFI, itu udah rekomend ya. Dan tidak perlu yang beli yang ori guys, karena harganya lumayan mahal. Nih, ini dia nih, iPhone 13-nya, warna pink ya. Dan kalau kita lihat dari bentuk fisik, ini mulusnya perfect, seperti biasa. Untuk bagian kamera juga bersih ya. Nah, kalau untuk bezel nih, kalau saya lihat sih di sini lumayan presisi ya. Tapi kita lihat aja nih sama-sama guys. Dan kalian silakan nilai sendiri ya. Yang pasti kita tidak perlu berdebat apakah ini layarnya ori atau enggak. Saya sudah sering berkali-kali ngomong ya, untuk iPhone Inter itu mayoritas LCD-nya itu gantian. Tapi bukan berarti tidak ada yang ori ya, ada tetap guys. Ini saya coba sambil cas ya. Oh, sebentar saya ambil chargernya dulu nih. Itu kurang panjang. Kita dapat yang baterainya ini lowbat ya. Oke, udah ngecas nih. Kita lihat. Ini saya coba terangkan dulu ya untuk kecerahannya. Close, dan di sini untuk di kamera, nih kelihatannya seperti ini ya. Ini saya coba turunkan lagi. Oh, ternyata ini sepertinya habis direset guys. Kita coba reset dulu ya. Kita coba reset lagi. Ini untuk iCloud di sini untuk sementara kosong, tapi kalau untuk foto ini ada, kita pastikan fotonya ini hilang ya. Kalau misalkan hilang berarti ini aman, bukan iPhone bypass. Karena untuk iPhone bypass itu saya tidak sarankan kalian beli ya. Apalagi kalau kalian dapat harganya itu mahal, saya tidak sarankan. Mau murah pun juga sebaiknya jangan dibeli guys. Kalau untuk iPhone bypass itu harganya jauh lebih murah. Misal kalau yang non bypass itu kan harganya di 4 jutaan. Nah, kalau di bypass itu sekitar 3 jutaan guys. Selisihnya sekitar sejutaan ya. Tapi saya tidak sarankan untuk kalian beli. Mending ambil yang normal aja guys. Takutnya nanti ke depan malah ke ini lagi ya, keblokir lagi ya. Kunci lagi. Kalau kunci lagi kan lumayan guys biaya unblocknya. Meskipun sekarang biaya unblock itu lagi murah, cuman kan tidak selamanya guys murah. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, ini dia nih untuk iPhone 13-nya sudah selesai di reset, dan kita sambil tunggu dulu nih proses download aplikasi bawaannya. Ini sebentar lagi udah selesai ya, dan ini sih agak lumayan hangat dan ini wajar ya. Saya lebih sarankan jangan lupa kalian pakai pendingin guys ya. Kalian bantu dengan pendinginan ya. Kalau lebih enaknya sih belikan fan cooler guys. Untuk jaga-jaga aja biar jangan sampai nanti malah overheat ya.
Oke, ini sebentar lagi selesai. Ini ada tinggal satu atau dua lagi ya. Oh, tinggal satu lagi. Dan kita lihat dulu nih bagian galeri. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk galerinya ini kosong ya guys ya. Berarti ini aman, ini bukan iPhone bypass. Kemudian kita masuk ke sentuh, kemudian ini kita aktifkan seperti biasa. Ini saya tunjukin kalian untuk responsibilitas atau responsifnya ya dari layar iPhone 13 nih, kalian bisa nilai sendiri nih. Ini untuk bulatannya. Kalau menurut saya ini udah sangat bagus sekali. Oke, terus kita nih apa nih? Coba izinkan aja. Kita coba cek untuk baterai health. Baterai health di sini dia terbaca 100% dan hasil dari Triutus ini untuk eh baterai health-nya itu realnya tuh ada di 87 dan produksi tahun 2023 nih. Masih sangat mudah sekali ya. Dan untuk skornya itu masih sangat bagus ya di 98%. Jadi ini kita dapat unit yang untuk sementara ini masih sangat bagus sekali ya. Terus lanjut kita cek nih bagian umum mengenai, nah di sini kalian bisa lihat untuk iOS-nya dia sudah iOS terbaru. Sampai saat ini ini masih yang iOS terbaru ya 26.1. Dan kita scroll ke bawah nih kalian bisa lihat ini SIM dikunci ya. Ini saya ambil yang lock SIM. Harganya itu lebih murah guys. Selisihnya itu sekitar 500 sampai 600 ribu dengan yang non lock SIM ya. Kalau saya sih kalau selisih segitu mending ambil yang lock SIM aja ya ketimbang yang non lock SIM guys. Karena lumayan tuh sisa uangnya bisa kita pakai untuk beli barang yang lain ya. Oke, lanjut ke kamera. Kita cek nih di sini. Untuk pilihan gaya ini bebas ya. Kalian mau default atau yang mau kontras ini terserah. Kalau saya sih biasanya default aja. Karena saya nggak suka yang terlalu over. Nah, seperti ini dan kalian bisa lihat sendiri. Kita tes di sini ya. Saya pakai yang ini. Dan saya coba lap dulu ya. Oke, untuk fokus ini sangat bagus sekali dan kameranya pun juga stabil ya. Kita coba record nih sambil ngerekam. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 dan ini fokusnya bisa lebih dekat guys. Memang ada beberapa iPhone yang saya dapat itu dia agak jauh sedikit ya baru bisa fokus. Kalau ini dia bisa sedekat ini ya. Dan itu nggak ada masalah guys. Yang penting kameranya itu berfungsi dengan normal ya. Oke, tidak ada getar sama sekali dan kita cek hasilnya. Untuk mic-nya juga aman. Dan kita coba cek di speaker ya. Kita cek speaker nih, saya buka YouTube dulu. Seperti biasa kita cari musik NCS ya biar nggak kena copyright. Populer coba. Ini kalau saya dengar ya, ini speakernya masih sangat kuat sekali guys. Ini speaker atasnya bagus ya. Nah, sekarang lanjut ke proses apa ya?
kita masuki kartu lah ya. Kita lihat nih untuk yang eSIM sekarang, yang orderan ini kita lihat apakah secanggih yang di iPhone 14 kemarin. Ini kan kalau kita tanpa kartu kan nggak bisa diklik ya, nih. Jadi kita coba pasang. Kita lihat apakah dia butuh disetting ulang atau nggak perlu. Nah, seperti ini. Ini biasanya harus disetting dulu ya, tapi kita coba biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu dan kita klik tutup. Kemudian kita swipe ke atas dan ternyata dia tidak terkunci, guys. Aman ya. Jadi sudah enak, guys. Untuk eSIM sekarang itu udah pada bagus semua ya, udah pada simple ya. Nggak perlu lagi kalian sibuk mikirin cari carrier, kemudian setting ulang, setting ini, setting itu nggak perlu lagi, guys. Sekarang udah sangat simpel sekali ya. Dan ini ternyata LTE juga langsung muncul loh, guys, tuh. Tanpa harus aktifin roaming data ya. Kita coba cek nih di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, roaming datanya tidak saya aktifin ya, tapi dia masih bisa langsung connect ke internet. Tapi di sini untuk pilihan apa ya? Aplikasi SIM-nya itu nggak muncul ya. Ini kayak sepertinya sama seperti yang di iPhone 14 kemarin. Mungkin kalian bisa di-scroll aja tuh video saya yang sebelumnya. Ini saya rasa sama, karena ini bisa langsung connect ke internet tanpa harus connect ini ya, connect tanpa harus mengaktifkan roaming datanya. Coba kita masuk lagi, kita lihat SIM aplikasinya ya. Nih, kalian bisa lihat, tapi dia nggak kebaca ya. Nah, cuma di sini ada muncul hapus eSIM ya. Jadi itu dia terbacanya itu eSIM, guys, bukan SIM fisik ya. Coba kita masuk ke mengenai jaringannya tuh. Yang terbaca itu eSIM, guys. Bukan SIM fisik ya. Kalau yang normal itu dia SIM fisik. Yang sebelum-sebelumnya pun juga sama ya, SIM fisik. Ini malah eSIM ya. Sama seperti di iPhone 14. Dan menurut saya ini sudah sangat bagus sekali ya perkembangan eSIM tanam. Jadi kalian itu nggak usah khawatir lagi kalau mau beli yang versi lock SIM. Karena kan memang untuk saat ini lebih banyak yang dijual itu yang versi lock SIM ya ketimbang yang non lock SIM. Nah, yang non lock SIM sendiri menurut saya sih itu bakal dijadikan iPhone yang sudah terdaftar bea cukai ya, karena biar nggak repot ya. Kalau misalkan yang non lock SIM, ini sebenarnya nggak rekomen kalau misalkan kita itu daftarkan bea cukai, karena takutnya nanti eSIM-nya itu bermasalah, kita malah nggak bisa pakai kartu ya. Jadi lebih sebaiknya mungkin ya yang lock SIM ini memang dikhususkan untuk iPhone yang sinyalnya itu tidak permanen, karena kan ujung-ujung nanti kita pakai ini ya, pakai WiFi ya. Tapi itu prediksi saya aja, guys. Karena yang saya temukan di marketplace, baik itu toko hijau ataupun oranye, itu sama aja, guys. Kebanyakan itu lock SIM ya sekarang. Nih, untuk iPhone 13-nya udah, kalau saya sendiri ini udah sangat worth it sekali ya. Apalagi nih yang mau dites nih, untuk kamera depan ya. Kamera depan, ini kalian bisa lihat nih, jernih. Dan kalau seperti ini ada kemungkinan prediksi saya yang non lock SIM itu kalau masih dijual itu harganya bakal mepet ke non lock SIM ya. Kita tunggu aja, guys. Kalau memang harganya bedanya tipis, kita ambil yang non lock SIM aja lah, jangan yang lock SIM ya. Kalau harganya itu cuma beda 200-an ya. Tapi kalau sudah sampai 500 lebih, ya itu saya lebih sarankan kalian ambil yang lock SIM aja, guys. Itu jauh lebih worth it ya. Oke, paling sekian dulu nih video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Thank you dan bye-bye.